Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Deva Karolia. Di sini saya akan menjawab tugas video kebimbaan di hari ketiga. Yang pertama, jelaskan dasar hukum dalam menerapkan metode bimba yang Anda pahami. Dasar hukum dalam menerapkan metode bimba yaitu ada dua. Yang pertama adalah hak anak. Hak anak menjadi dasar hukum dalam menerapkan metode bimba. Karena fitrah anak terlahir sebagai pembelajar. Untuk menjadi seorang pembelajar, maka harus menumbuhkan minat belajar dengan cara bimbingan dan bimbingan yang prosesnya menyenangkan bagi anak atau fun learning. Nah, kedua yaitu teori belajar dalam psikologi pendidik. Diadopsi dari teori behavioristik yang digagas oleh Edward Leigh pada tahun 1930, yaitu SR Bond Theory. Hukum-hukum yang ditemukan ada 3, yaitu the law of effect atau hukum sebab akibat, terus the law of exercise hukum latihan, dan the law of readiness hukum kesiapan. Yang kedua, mengapa relawan bimba AYUE-O diwajibkan menerapkan fun learning dalam proses membimbakan? Kenapa ya? Ya karena dalam menumbuhkan minat belajar anak, prosesnya harus berbasis cinta dan kasih sayang, agar setiap anak merasakan bahagia dalam proses pembelajaran, bukan karena terpaksa, sehingga anak menjadi senang belajar. Nah, yang ketiga yaitu mengapa relawan bimba AYUE-O diwajibkan menerapkan small and system dalam proses membimbakan? Ya karena pastinya kenapa? Karena proses belajar yang dilakukan secara bertahap atau small and system, di mana kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kemampuan masing-masing anak agar proses belajar menjadi menyenangkan, dapat tercipta. Semua anak senang belajar karena di sini dilakukan secara bertahap dan dapat menikmati kegiatan belajar. Karena kalau misalnya tidak menyenangkan dan tidak bertahap, pasti anak juga tidak bisa menikmati prosesnya. Nah, mengapa relawan bimba AYUE-O diwajibkan menerapkan individual system di dalam proses membimbakan? Karena individual system itu adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar, yaitu pendekatan anak itu wajib ya, karena setiap karakter anak pun berbeda-beda dan melakukan cara pendekatannya pun berbeda-beda. Nah, bagaimana hubungan antara bahagia dan fun learning? Bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang yang harus dirasakan oleh setiap manusia. Nah, kalau fun learning itu adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Jadi hubungannya antara bahagia dan fun learning adalah sama-sama menciptakan keadaan atau perasaan seseorang menjadi bahagia atau senang. Nah, yang keenam, bagaimana hubungan metode bimba dengan minat belajar? Hubungannya yaitu dengan cara menerapkan metode bimba yang akan menumbuhkan minat belajar atau metode fun learning yang akan menumbuhkan proses belajar yang menyenangkan, atau metode dan dengan metode small system dengan proses belajar secara bertahap dengan kemampuan dan kemauan anak-anak masing-masing, dan dengan metode individual system dengan proses belajar yang berpusat pada anak sebagai pusat belajar. Nah, yang ketujuh yaitu di antara ketiga metode utama bimba, mana yang harus kita capai terlebih dahulu dan mengapa? Dalam metode bimba yang harus kita capai terlebih dahulu adalah metode fun learning. Karena kenapa?
Karena untuk menumbuhkan minat belajar pada anak, prosesnya harus sepenuhnya menyenangkan, nyaman dan bahagia. Jadi anak itu mau belajar karena keinginan sendiri, tentunya tanpa paksaan. Nah, yang ke-8, sudahkah Anda menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidik dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contohnya? Yang pastinya sudah ya. Contohnya sebagai motivator membimbing anak dengan cara menyenangkan. Nah, anak akan senang mengulangi kembali kegiatan belajar dan bisa menikmati pembelajarannya gitu. Nah, yang ke-9, ceritakan pengalaman Anda saat menerapkan metode Bimba baik di Bimba UEO maupun di lingkungan keluarga. Ceritakan yang dalam menerapkan metode Bimba khususnya kepada anak-anak saat membimbakan jadi senang, antusias dan semangat pastinya gitu. Dan untuk menerapkan di keluarga dan lingkungan seperti anak saya sendiri tentunya menjadi lebih baik pastinya untuk kehidupan, karena dengan menerapkan metode Bimba di dalam keluarga pastinya membuat keluarga juga menjadi bahagia gitu. Nah, yang ke-10, apa dampak yang dirasakan jika relawan Bimba tidak memahami metode Bimba? Yang pasti dampaknya itu yang pertama, anak menjadi merasa belajar itu adalah beban. Yang kedua, anak terpaksa belajar dan merasa bosan dan tidak mau mengulangi pembelajaran. Yang ketiga, anak lebih suka bermain game dan malas belajar. Yang keempat, anak akan menjadi generasi benci belajar. Cukup sekian jawaban tugas ketiga dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.